Perkenalin, nama aku Riana Widianingrum dan teman aku. Diva Seviani Dwi Sandra. Nah, kita di sini sedang menjalankan tugas sosiologi, yaitu pemberdayaan masyarakat dengan Bapak. Mungkin bisa dikenalkan dulu Bapaknya siapa? Nama saya Luhur Ainul Fikri, untuk pangkatnya brigadir, ya. Jadi Brigadir Luhur Ainul Fikri gitu, kalau di kantor, ya. Baik. Nah, Bapak, kita di sini ingin menanyakan sesuatu tentang komunitas Reok Tunanetra ini ya, Bapak. Nah, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang Reok Tunanetra ini. Nah, pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Reok Tunanetra di sini. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Mbak ya, sudah silaturahmi ke sini. Jadi kebetulan hari ini pas hari Jumat kita latihan rutin dengan anak-anak. Jadi sempat melihat ya, mereka setiap Jumat sore rutin latihan Reok Ponorogo. Itu sudah kami sudah berjalan pas 3 tahun bulan Februari depan ini, pas 3 tahun. Jadi tepatnya pada bulan Februari 2022 itu awalnya saya datang ke sini. Kemudian sebelumnya yang jelas saya komunikasi dulu dengan panti karena mereka kan hidup di panti ya, saya harus izin dulu. Kemudian alhamdulillah panti mengizinkan dengan senang hati. Saya ajari terus setiap hari Jumat. Kemudian alhamdulillah mereka seneng ya, seneng, dan otomatis kalau sudah seneng berarti mereka lama-lama bisa. Nah, alhamdulillah sampai saat ini mereka sudah luar biasa, sudah pinter, sudah pernah tampil dalam kota maupun luar kota, begitu. Untuk apa Pak tujuan dan harapan dari pelatihan seni reok yang diberikan oleh Bapak Luhur kepada anak-anak tunanetra? Tujuan dan harapannya mereka nanti ya setelah kami ajarkan reok, itu nanti mereka ketika keluar dari panti atau lulus dari panti, mereka juga berhak hidup seperti orang normal pada umumnya. Mereka juga bisa bekerja, mereka juga bisa beraktivitas memainkan hobi reok utamanya. Mereka juga bisa berkawan dengan orang-orang normal, jadi tidak ada perbedaan dan tidak ada halangan. Buktinya sampai saat ini mereka bisa dan juga tidak kalah bagusnya dengan orang-orang pemain reok pada umumnya, seperti itu. Lalu selanjutnya, bagaimana kegiatan pelatihan ini bisa berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan anak-anak dengan disabilitas di Ponorogo? Maksudnya kontribusi dari? Untuk berkontribusi terhadap pelestarian budaya lokal, kan ini kan melakukan reok Ponorogo gitu kan Pak. Terus bagaimana kegiatan ini bisa berkontribusi terhadap pemberdayaan anak-anak tunanetra di sini Pak? Oh, maksudnya kontribusi saya kepada anak-anak gitu, atau kontribusi dari pemerintah atau kontribusi dari Bapaknya ini? Oh, jadi intinya saya atas nama Polres Ponorogo sangat apalagi pimpinan kami dari Polres Ponorogo itu sangat berkontribusi sangat baik, artinya kontribusinya sangat luar biasa, sehingga peralatan ini ya yang membelikan adalah Bapak Kapolres Ponorogo gitu. Jadi yang saya selaku anggota atau anak buah ketika ngajar di sini itu juga sesuai perintah pimpinan. Jadi ketika kegiatan saya sudah diketahui pimpinan, saya dibuatkan sebuah surat tugas yang di situ pimpinan juga tidak diam saja, artinya turut berkontribusi memberikan peralatan yang semula peralatannya anak-anak ini kami siapkan apa adanya. Jadi awalnya itu memang saya siapkan karena kan saya juga seniman Mbak, ya seniman. Jadi saya pinjamkan ke teman-teman peralatannya, mulai gong, kemudian kendangnya saya bawakan dari Polres, kemudian peralatan yang lain itu seadanya. Kemudian semenjak Bapak Kapolresnya yang Pak Anton baru pindah kemarin itu ditanyakan apa yang kurang alatnya, saya ceritakan, sementara alatnya masih saya pinjamkan pendan. Kemudian udah belikan semua gitu, semua peralatan gamelan sama dadak perak itu dibelikan semua. Artinya kontribusi dari pimpinan kami utamanya Polres Ponorogo
kemudian saya yang diberi amanah itu sangat luar biasa begitu. Jadi dengan adanya reog dari tunanetra ini juga ikut berkontribusi terhadap melestarikan reog. Oh di sini begitu, juga, ya? kontribusi terhadap keseniannya. Iya, yang jelas gini, seperti contohnya kemarin kan mungkin jenengan sudah dengar ya, masuk ke UNESCO. Itu kalau nggak salah kemarin saya dikasih tahu oleh Bapak Kepala Dinas Pariwisata, kontribusi reog disabilitas atau reog tunanetra ini sangat kuat untuk menunjang masuknya reog Ponorogo atau diakuinya reog Ponorogo sebagai UNESCO itu. Karena apa? Reog Ponorogo itu harus bersifat inklusif. Jadi semua kalangan bisa, utamanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ternyata bisa memainkan reog Ponorogo. Akhirnya itu masuk jadi salah satu indikator dan akhirnya berhasil. Begitu kontribusi terhadap kesenian reog Ponorogo pada umumnya. Okay. Baik, untuk sekarang jumlah pengajar di sini berapa Pak? Jumlah? Pengajar reog. Oke. Pertamanya dulu saya sendiri awal-awalnya. Kemudian ya namanya petugas atau anggota Polri ya. Kadang kegiatan itu kan kita itu kan 24 jam harus standby. Artinya ketika pimpinan membutuhkan anggota, kita harus siap. Nah, kemarin sempat pernah waktu hari Jumat itu saya dipanggil oleh pimpinan. Ya saya harus siap dan saya harus tinggalkan. Karena apa? Memang tugas utama kami adalah seorang anggota Polri. Nah, kemudian ini kan kegiatan tambahan. Nah, ketika saya waktu luang tidak ada kegiatan, saya nyempatkan ngajari mereka. Begitu. Jadi apa itu namanya? Yang pertamanya saya, kemudian saya membawa dua teman untuk mengajarkan musik. Lah, sudah berjalan 1 tahun ini, saya tambah teman satu lagi untuk mengajarkan nari. Jadi sudah hampir 1 tahun ini mereka juga belajar nari. Walaupun narinya mungkin agak sulit dibandingkan belajar musik, karena mereka kan kalau musik cepat bisa. Kalau nari sebenarnya bisa, akan tetapi harus pelan-pelan. Seperti itu. Jadi sampai sekarang saya sendiri kemudian dengan 3 teman saya pelatih untuk latihan rutin. Jadi ketika saya ada kegiatan tetap berjalan latihannya, tidak vakum karena anak-anak ini sudah menunggu. Kalau tidak ada pelatihnya nanti anak-anak kasihan karena mereka sudah semangat. Begitu Mbak ceritanya. Oke, baik. Jadi pengajar selain Bapak itu juga berasal dari komunitas kesenian gitu? Iya, dari teman-teman saya komunitas kesenian. Kebetulan kan saya sebelum menjadi anggota Polri kan menjadi seniman reog dulu sebelum waktu masih SMA. Kalau jenengan ini kan saya seniman reog Mbak. Dulu sempat menjadi ketua reog juga waktu SMA. Jadi saya masih menjalin komunikasi, masih bercengkrama dengan teman-teman seniman. Lah mereka saya ambil beberapa untuk membantu saya biar kegiatan di panti tunanetra ini terus berjalan, berlatih, terus nanti semua materi tetap dari saya. Jadi anak-anak ini mau dikasih materi apa, mau nggarap bahasanya seniman ya atau sebagai pelatih, anak-anak ini mau dibawa kemana reognya, mau dikasih materi apa, itu harus dari saya semua yang mengondisikan. Jadi kita sudah punya konsep-konsep. Nanti habis belajar A, belajar B, belajar C dan lain sebagainya. Utamanya kami siapkan untuk tampil di yang acara rutinan di Polres Ponorogo itu kan setiap pergantian pimpinan kan pasti ada reog, itu anak-anak dilibatkan. Jadi mempersiapkan reog garapan juga, mempersiapkan untuk event-event di mana dan juga tabu-tabuan reog dan lain sebagainya. Jadi kan banyak sekali materi-materi reog itu Pak, seperti itu. Terus selanjutnya bagaimana proses mengajarnya Bapak ini di reog tunanetra ini sehingga anak-anak ini bisa mampu memainkan alat musik dan belajar kesenian itu sendiri? Jadi pertama kali saya datang ke sini karena belum kenal ya. Itu mereka masih ya namanya belum kenal, canggung, kayak malu-malu gitu. Apalagi mohon maaf ya, mereka kan punya keterbatasan. Mereka tuh sebenarnya mikir saya itu kalau
berkawan atau berteman dengan orang-orang luar, orang normal itu saya itu bisa apa kan gitu. Akhirnya di situ saya terus komunikasi, Mas tidak usah malu-malu ya, tidak usah izin, tidak usah minder. Kalau sampai nih latihannya aja. Di sini ada Pak Luhur. Nah, saya kan terus mendekati mereka. Akhirnya dari komunikasi itu terus kami jalin, mereka akrab. Kemudian saya cara ngajarinnya mereka lebih paham. Ayo Mas, ditabuh kendangi misalnya. Ayo Mas, gongnya dipukul. Serumpetnya ayo coba. Awal-awalnya mereka itu malu. Karena selain malu karena belum kenal, kedua mereka itu merasa saya itu mampu nggak ya? Padahal mereka itu punya semangat. Saya sebenarnya juga pengen gitu loh. Nah, seperti itu awal-awalnya. Kemudian semakin kesini, ya seperti teman sendiri atau sudah dianggap keluarga sendiri. Contoh, saya baru datang itu, saya panggil Mas, misalnya Mas Sandy gitu. Mereka hafal Mbak, peka sekali dengan suara. Oh itu Pak Luhur, nah, seperti itu. Nanti kalau jenengan misalnya menyapa mereka, Mas gitu, siapa ya? Pasti gitu. Nah, karena kalau sudah terbiasa, mereka sangat peka sekali dengan suara. Suaranya A, B, C itu hafal. Nah, itu karena sudah akrab, maka saya untuk mengajarinya itu mudah sekali, seperti itu. Untuk apa rencana kedepannya bagi anak-anak jika sudah menguasai seni musik yang telah dipelajari? Gimana? Apa rencana kedepannya bagi anak-anak jika sudah menguasai seni musik yang telah dipelajari? Oh, rencana ke depan. Ya. Yang jelas kami tidak lelah-lelahnya ngajari mereka berbagai garapan atau berbagai model-model garapan yang sampai saat ini berkembang. Kan reog itu berkembang Mbak. Jangan kalau misalnya ikut reog di sekolah. Jadi apalagi reog festival ya, itu anak-anak ini ketika sudah bisa garap musik A atau model tarian A dan lain sebagainya, akan terus saya latih model-model yang lain. Saya juga tidak sendirian, artinya saya itu di rumah di waktu luang juga sering menjalin komunikasi dengan beberapa pelatih atau akademisi tari yang senior. Mereka juga S1, S2, sarjana seni. Saya terus komunikasi bagaimana anak-anak ini dari sudut pandang akademisi seni masih terus berjalan dan berkembang. Karena saya kan terbatas Mbak. Saya kan bukan akademisi tari, akan tetapi saya pelaku dan pecinta juga. Tapi saya tidak diam saja, artinya terus menjalin komunikasi dan menggali ilmu kepada para senior di reog. Anak-anak ini mau dibawa kemana, mau diapakan, itu saya terus menjalin komunikasi. Kemudian kedepannya kalau mereka sudah pinter, harapan saya mereka juga akan bisa tampil. Kemarin kan sudah tingkat kabupaten, di alun-alun sudah pernah, kemudian di Surabaya, di Gresik juga pernah, berarti kan tingkat provinsi. Terakhir kemarin di AUT Polri, di Polda Jawa Timur, disaksikan langsung Bapak Kapolda Jawa Timur juga pernah. Nanti harapannya juga sampai ke nasional, bahkan internasional. Mungkin tampil di Jakarta, mungkin tampil di luar provinsi. Bahkan nanti suatu saat saya yakin anak-anak nanti kalau semakin pinter, kemudian dapat perhatian dari pemerintah atau dapat perhatian dari donatur dan lain sebagainya, saya yakin anak-anak nanti bisa tampil ke luar negeri. Itu harapan saya, gambaran saya seperti itu. Baik, semoga bisa terwujud ya Pak. Amin. Terima kasih Mbak doanya. Lalu selanjutnya anak-anak yang menjalankan pelatihan di sini apa dikategorikan berdasarkan kayak kemampuannya gitu Pak? Kalau mengkategorikan sih setelah berjalan Mbak. Jadi kalau sudah kenal, kalau sudah kenal kan mereka kan akan saya akan tahu kemampuan mereka. Mereka juga merasakan. Contohnya karena di instrumen musik reog ini kan ada perkusi yang ditabuh dan ada notasi yang di slompret itu. Kalau anak-anak ini bisa memainkan piano, insya Allah dia juga bisa memainkan slompret. Kalau mereka misalnya suka nabuh tipung, kendang atau mainkan drum di musik modern, mereka insya Allah bisa mukul gong, mukul kenong, mukul kendang, bahkan memainkan angklung. Jadi memang pertamanya harus kenal dulu, kemudian nanti akan bisa saya akan bisa observasi atau mengamati, oh pantasnya Mas Sandy yang gong itu di gong, kemudian Mas
siapa itu yang nyompret itu namanya Mas Iksan, bisa nyompret. Kemudian ada anak-anak yang lain yang pinter nyanyi atau nembang di wiroswara atau vokal. Jadi nanti semakin kesini semakin sudah berjalan itu mereka akan menemukan sendiri, dan saya juga akan mengarahkan sampai pantasnya di sini Mas dan lain sebagainya. Namun gini Mbak, anak-anak itu dari awal saya tidak pernah istilahnya memaksa. Mereka itu kalau misalnya mau latihan seperti ini ya, ada yang ngantuk, ada yang nggak enak badan, saya nggak pernah ayo memaksa, karena mereka ini mohon maaf ya, mungkin mentalnya beda mungkin ya. Nah, jadi saya dari awal sampai sekarang ketika ada latihan reog, ketika ada anak-anak yang mungkin males atau ngantuk, saya nggak pernah artinya nggak pernah ayo nggak pernah. Mas kalau ngantuk nggak usah latihan, nggak apa-apa. Kalau capek nggak usah latihan, nggak apa-apa. Tapi sebaliknya malah justru itu mereka semangat. Artinya dari semangat itu saya juga harus lebih semangat. Eman mereka sudah terlanjur semangat. Kalau saya nggak semangat, nanti kasihan mereka. Jadi malah justru mereka itu menunggu saya, Pak Nur sudah hari Jumat. Tadi kan jangan lihat sendiri toh, mereka datang sendiri setelah sholat asar. Kemudian ada yang ganti baju datang ke sini. Itu dari dulu sudah seperti itu. Kemudian dalam latihan itu sama sekali tidak pernah punya target waktu latihan. Karena kalau target seperti orang-orang pada umumnya, kasihan juga. Ayo kita harus garap besok harus bisa enggak. Nah, saya mengalir aja. Kalau sekarang ada materi A, kemudian dia belum bisa, diulangi lagi, besok latihan lagi sampai bisa, seperti itu. Tapi justru malah mereka itu sangat cepat sekali dalam menerima materi. Jadi saya kasih materi A, selesai, Pak ganti lagi Pak. Mereka malah justru minta, ayo Pak dikasih materi apa lagi, malah lebih semangat, seperti itu. Nah dari situ tantangan saya untuk membuat mereka itu menjadi lebih pinter. Saya kasih musik lagu-lagu, garapan, musik obyokan, kan banyak sekali toh kalau jenengan melihat instrumen garapan-garapan reog, baik itu lagu-lagu ataupun model reog festival. Jadi begitu. Saat ini apakah dapat menambahkan dari kegiatan yang dijalankan dan apa keberhasilan yang telah dicapai oleh anak-anak? Hambatan. Kalau hambatan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada hambatan yang membuat berhentinya kegiatan ini, tidak ada. Kan tetapi mungkin yang di awal-awalnya kan karena belum kenal tadi, itu hambatannya adalah bagaimana saya bisa dekat dengan mereka, berinteraksi dengan mereka itu sangat sulit. Ya, karena ya itu tadi Mbak, kembali mereka itu sebenarnya gini, mereka itu sebenarnya ingin hidup normal, ingin hidup layaknya pada orang pada umumnya. Akan tapi karena mereka merasa kekurangan seperti itu, kadang-kadang saya ini disabilitas penglihatan bisa apa kan gitu. Tetapi setelah saya masuk, setelah saya ajarkan mereka ilmu reog ini, mereka lebih yakin. Terus mereka tampil di hadapan orang umum itu pertama-tamanya ya malu, maksudnya nanti saya takutnya salah gitu. Tapi setelah saya ajarkan mereka pintar, mereka pede. Jadi mereka tingkat kepercayaan dirinya itu semenjak saya masuk di sini, alhamdulillah luar biasa. Mereka sudah ketemu dengan orang-orang seniman itu yang awalnya mereka malu karena dia mungkin tidak bisa apa-apa, kemudian ketemu dengan orang seniman, kemudian dia bisa ikut memainkan, mereka bangga. Aku ya iso Mas. Nah, dengan akhirnya yaitu mereka akan bisa menyesuaikan lah hidup dengan masyarakat pada umumnya. Selain hambatan tadi apa? Keberhasilan yang telah dicapai. Ya tadi alhamdulillah mereka itu kalau saya hitung kemarin tampil itu kalau nggak salah 20 kali sudah ada Pak. Kalau saya hitung mulai dari diundang teman-teman saya, teman komunitas seniman itu sudah beberapa kali, di alun-alun sudah 3 kali atau 2 kali, kemudian di kantor saya sendiri itu sudah 4 kali kalau nggak salah, kemudian di luar kota itu di Gresik sama di Surabaya sama di Solo juga pernah. Solo kemarin ada sebagian sih, tapi nggak semua. Jadi ceritanya ada alumni sini yang kuliah di Jogja. Nah,
itu saya ajari reog. Dia di tempat kuliahnya sana juga ikut paguyuban reog. Nah, kemudian saya undang ke Solo kemarin penyambutan Bapak Jokowi pulang ke Solo itu ya ada dari anak tunanetra yang memainkan reog. Jadi capaiannya yaitu luar biasa. Yang paling tinggi menurut saya waktu di Polda itu, waktu HUT Polri itu disaksikan langsung Bapak Kapolda Jawa Timur. Kemudian yang setelah itu yang di Solo itu langsung disaksikan oleh Bapak Jokowi. Seperti itu. Ternyata hebat banget ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi memang ya seperti itu Mbak. Anak-anak ketika sudah punya capaian tampil-tampil mereka sangat pede sekali. Lalu adakah partisipasi dari masyarakat ini kayak memberikan dukungan terhadap reog tunanetra di sini Pak? Banyak Mbak, banyak. Jadi khususnya kepada saya itu kadang-kadang teman-teman dari kantor saya itu kadang titip berupa jajan atau berupa minuman, dan juga kadang-kadang dari titip dari dana juga ada, gitu. Kemudian khususnya dari teman-teman seniman juga ada, mereka tiba-tiba datang ke sini ingin ikut ngajari juga ada, saya persilakan memang. Memang ini kan teman-teman seniman saya ini juga tanya, penasaran gitu, silakan datang aja, enggak apa-apa. Namanya kita itu seniman reog itu kalau sampean lihat di desa-desa Mbak ya. Namanya seniman reog itu kalau di sana ada tabuhan, ada latihan dari grup reog A, B, C datang enggak apa-apa. Di sini juga seperti itu sama. Teman-teman saya undang, silakan datang. Kalau ingin ngajari anak-anak monggo, kalau ingin menyaksikan monggo. Bahkan tidak sedikit juga mereka bawa jajan. Kemudian kemarin ada yang belikan slompret buat anak-anak, banyak sekali. Dari teman saya polisi, dari teman saya seniman juga banyak sekali. Dari pemerintah juga sudah, alhamdulillah juga sudah dapat bantuan ya, mungkin fasilitas panggung untuk mereka tampil itu juga sudah banyak sekali, seperti itu. Sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih ya Bapak Luhur Sama-sama. sudah menjawab pertanyaan dari kami. Ya. Nah, itu dia teman-teman hasil obrolan kami bersama Bapak Luhur. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari hasil wawancara kami yang ngobrol kami dengan Bapak Luhur. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak. Kita pamit undur diri.